Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifa Aberlianti dari kelas 11 MIPA 2. Di video kali ini saya akan memaparkan biografi seorang pahlawan nasional bangsa kita yang sudah berjasa dalam kemerdekaan Indonesia 1945. Tokoh tersebut bernama Muhammad Ibnu Sayuti atau yang biasa kita kenal dengan nama Sayuti Melik. Beliau lahir di Kadisobo, Redojani, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November 1908 dan merupakan anak dari Abdul Muin alias Parti Prawiro dan Sumilah. Sayuti Melik memulai pendidikannya di sekolah Ongkoloro yang setara dengan sekolah dasar di desa Srowolan. Ia kemudian melanjutkan sekolah gurunya di Solo. Sejak saat itu ia mulai mempelajari apa itu nasionalisme. Akan tetapi, ia tertangkap Belanda karena dicurigai tergabung dalam kegiatan politik bawah tanah. Sejak kejadian itu, Sayuti Melik pun memilih belajar mandiri. Selain dari belajar mandiri, sikap nasionalisme yang dimiliki oleh Sayuti Melik itu didapat dari didikan ayahnya yang saat itu sangat menentang kebijakan Belanda terkait penanaman tembakau di sawah milik mereka. Peran Sayuti Melik dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau turut menjadi saksi penyusunan teks proklamasi yang dilakukan di ruang makan Laksamana Maeda mewakili golongan pemuda bersama Sukarni. Ada juga yang mengatakan bahwa Sayuti Melik mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soekarno pun meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi yang telah tersusun bersama B.M. Dyah. Ia mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah Laksamana Maeda. Sayuti Melik melakukan beberapa perubahan, di antaranya kata tempoh yang diubah menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sayuti Melik melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Lalu, pada tahun 1946, Sayuti Melik ditangkap oleh pemerintah Indonesia atas perintah Amir Syarifuddin karena ia dianggap sebagai pihak yang berhubungan dengan Persatuan Perjuangan. Selain itu, ia juga dianggap bersekutu dan ikut terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946. Namun, akhirnya ia dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Tentara. Beliau juga pernah ditangkap oleh Belanda ketika agresi militer II dan dipenjarakan di Ambarawa. Namun, setelah konferensi meja bundar selesai dilaksanakan, ia dibebaskan, yaitu pada tahun 1949. Sayuti Melik juga memiliki banyak prestasi di berbagai bidang, di antaranya pada tahun 1950 ia diangkat menjadi anggota MPRS dan DPR serta wakil cendekiawan. Lalu pada tahun 1961 ia menerima bintang Mahaputra tingkat 5. Pada 1973 ia menerima tanda bintang Mahaputra Adiprana II dari Presiden Soeharto. Lalu pada tahun 1971 hingga 1977 ia diangkat menjadi anggota MPR dan DPR sebagai perwakilan golongan karya. Selain prestasi di bidang politik, beliau juga sempat menjadi seorang jurnalis. Ia pernah berkarir sebagai wartawan di Eropa Barat, di Eropa Timur, Amerika Serikat, dan Australia.
Pada tanggal 23 Desember 1982, beliau mendapat penghargaan Satya Penegak Pers dari Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. Dan pada tanggal 27 Februari 1989, beliau wafat di Jakarta saat usianya menginjak sekitar 80 tahun. Nah, itu dia biografi seorang pahlawan nasional kita yang bernama Muhammad Ibnu Sayuti atau yang biasa kita kenal dengan nama Sayuti Melik. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.